Shalom kekasih Tuhan, berjumpa kembali dalam program The Miracle, yang mana program ini dapat memberikan inspirasi dalam kehidupan saudara. Selamat menyaksikan program The Miracle, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pagi ini saya percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Kita membaca pesan Tuhan ini. Seringkali kita menganggap bahwa kalau kita beribadah, kita menyembah Tuhan, itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang rutin sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Itu baik, tetapi itu belum yang terbaik. Seringkali kita menganggap bahwa waktu kita mulai datang ke gereja, mulai menyembah Tuhan, kalau kita nak datang ke gereja beribadah seminggu sekali, ada yang hilang, ada yang kurang, itu baik. Tetapi itu belum yang terbaik. Saya berdoa dan saya percaya pesan Tuhan pagi ini buat kita semua. Jangan lagi menjadi orang Kristen yang rutinitas. Jangan menjadi orang Kristen yang sekedar menjalankan standar agamawi. Karena agama tidak menyelamatkan kita. Tapi yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Saya nggak janjian sama Pak Sonata Tanjung. Ini saya dengar kesaksian beliau terlengkap. Selama hampir puluhan tahun saya mengenal Pak Sonata Tanjung. Dan saudara-saudara, kalau saudara yang angkatan seusia saya atau lebih tua dari saya, tahun 90-an, Pak Sonata Tanjung itu kalau zaman sekarang, anak-anak sekarang itu kenal mungkin itu zaman beliau itu namanya SAS Group dan AK Group ya. SAS Group sebelumnya AK, SAS Group. Di zaman sekarang itu ya seperti slong, saudara-saudara ya. Nah, zaman itu mungkin seperti kalau zaman sekarang beliau itu Ariel Peter Pan ya, gitu saudara-saudara. Tapi lebih keras lagi ya. Tapi saudara-saudara, saya bertemu beliau dalam pelayanan dan saya melihat apa yang dia saksikan, apa yang dia ceritakan itu hidupnya. Saya seorang artis, saya seorang yang dipakai dunia begitu hebat, tapi lewat proses Tuhan panggil. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi supaya kita sadar bahwa kita ini manusia biasa. Kita perlu Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Beberapa kali waktu kami melayani dulu Pak Sonata dari seorang gitaris terbaik di Indonesia, dia mau melayani di persekutuan, di gereja, di LP. Beberapa kali kita keluar masuk LP tapi tidak jadi orang tinggal di LP, melayani orang-orang di LP. Kami waktu itu kali sosok saya memimpin pujian masihan, beliau main musik, saudara. Saya khotbah, beliau main musik, saudara. Sekarang dia jadi pengkhotbah juga, saudara-saudara. Karena Tuhan kita luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah. Hal yang pertama, apa bedanya waktu Pak Sonata Tanjung pertama kali ke gereja dan akhirnya dia masuk dipanggil oleh Tuhan melayani? Sangat beda. Karena pertama kali dia masuk ke gereja karena sesuatu rutinitas. Tapi setelah dia masuk gereja yang berikutnya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang saya mau sampaikan pesan Tuhan hari ini, saudara jangan masuk gereja karena saudara mau rutinitas. Tapi percayalah, 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan saya percaya pagi ini, tiap kali kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangannya paling meriah. Sebab itu saya mengajak saudara, yang pertama terus mengerti bahwa di mana ada kehadiran Tuhan, di situ pasti Dia akan menyatakan yang terbaik dalam hidup kita. Ada orang mengalami dijamah Tuhan ibadah, tapi orang masuk ibadah ada yang tidak mengalami apa? Biasa. Ngapain sih dia? Kenapa sih dia? Apa sih jatuh-jatuh, saudara-saudara ya? Apa sih itu? Lain sebagainya. Itu banyak orang masih bertanya karena dia anggap ibadah itu sesuatu yang biasa. Pagi ini Tuhan membawa saya untuk menyampaikan pesan Tuhan ini. Saudara harus meningkat kadar rohani saudara dewasa. Bukan sekedar rutinitas, tapi saudara mengalami kuasa ibadah itu. Yang percaya katakan amin.
Karena ibadah itu, kata Paulus kepada jemaat di Timotius dan anak rawan Timotius, berguna baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ibadah yang saudara lakukan adalah ibadah yang punya kuasa. Dan saudara dengar waktu pujian dinaikkan, latihan paduan suara. Mungkin yang tadi bingung, sangkur itu apa? Itu bahasa Kristen Pantekosta Surabaya, saudara-saudara ya. Mungkin yang lain bingung, sangkur itu apa? Bukan sangkurnya tentara, saudara-saudara. Itu pisaunya tentara. Sangkur itu paduan suara. Di waktu paduan suara nyanyi saja, saudara, Tuhan menjamah. Yang saya mau sampaikan buat saudara hari ini adalah, mari yang pertama kita mau sungguh-sungguh menghargai dan menghormati Tuhan lebih lagi dalam ibadah. Yang setuju katakan amin. Siapa yang sepakat dengan saya? Tuhan, saya mau lebih dewasa. Tiap kali saya masuk berjumpa di FA, di gereja, di pelayan apapun, waktu saya memuji menyembah Tuhan, baik pribadi, baik keluarga, baik ibadah, saya tidak mau sekedar biasa. Saya bukan mau ketemu orang lain. Saya bukan karena pendetanya siapa. Saya mau mengalami berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Tepuk tangannya balik meriah buat Tuhan. Siapa yang sepakat dengan saya? Lambaikan tangan saudara. Amin. Maka tiap kali saudara mengalami ibadah, mengalami sesuatu. Nah yang kedua, saudara-saudara, setelah saudara mengalami, menyadari, menghormati hadirat Tuhan, itu perlu yang namanya tindakan. Alkitab berkata iman tanpa perbuatan itu mati, itu sia-sia. Tindakan apa? Dalam ibadah, saudara-saudara, ini yang saya mau sampaikan pesan Tuhan, mungkin sederhana. Tuhan menyampaikan pesan ini, simple buat saudara. Dan ini adalah sebetulnya yang terpenting dari segala proses dalam kita beribadah. Baik di FA, di rumah tangga, di pekerjaan, di tempat-tempat saudara beribadah, termasuk ibadah raya seperti ini. Yaitu saya mau sampaikan tentang kuasa doa berkat. Ternyata banyak orang menganggap doa berkat itu sebagai satu rutinitas liturgi gereja. Ternyata tidak. Saya mau sampaikan bosor kebenaran ini. Kita buka bersama-sama Alkitab kita. Bagaimana ternyata waktu orang menyadari bahwa dalam puncak ibadah itu ada yang namanya doa berkat. Dan waktu doa berkat disampaikan, sebetulnya itu bukan sekedar hanya pendeta, hanya pemimpin ibadah itu mengucapkan berkat biasa. Tetapi dia hanya saluran kuasa Tuhan. Tuhan sendiri yang mencurahkan berkat atas setiap kita. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Bilangan pasal 6, saudara-saudara. Kita buka Alkitab kita, Bilangan pasal 6. Saya tahu sebagian besar saudara tidak ngerti ini. Makanya ada gereja-gereja tertentu, ada orang-orang tertentu, kalau dia mulai doa berkat, pas menjelang sudah pendeta khotbah, persembahan selesai, pengumuman selesai, dia anggap doa berkat itu cuma rutinitas. Jadi dia cepat-cepat angkat kaki dan pergi, dan dia pulang. Ternyata itu sesuatu yang merugikan kita semua. Ternyata doa berkat itu bukan sekedar pelengkap dalam sebuah, seperti tata cara dalam sebuah seremonial. Tetapi itu adalah bagian yang terpenting. Saya ulangi kembali, saudara-saudara. Banyak orang anggap khotbah itu bagian penting. Betul. Tapi bagian yang terpenting dari ibadah itu adalah doa berkat. Yang setuju katakan amin. Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai ayat 27. Jadi seringkali ada orang terima doa berkat masih ngobrol, masih ngomong kanan kiri, masih bercanda, mulai bingung, wah mobil saya kecepit, oh saya mesti keluar duluan, macam-macam. Ternyata saudara-saudara mulai ada yang pikir, wah makan apa saya? Lama-lama dia makan siapa saya, saudara-saudara. Bilangan pasal 6 ayat 22 mulai. Ternyata inilah pertama kali Tuhan memerintahkan kepada Musa tentang doa berkat itu. Makanya kita beda dengan yang lain. Kita tidak tersusun secara harus begini, habis ini begini. Enggak. Tetapi saya mau katakan bahwa saudara, doa pentabisan itu penting, doa berkat itu penting, saudara-saudara. Semua bagian dalam prosesi pelayanan ibadah itu sangat penting. Yang percaya katakan amin. Tapi coba lihat baik-baik.
Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai ayat 27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mulai kata apa? Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi doa berkat itu firman-Nya Tuhan. 1, 2, 3. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus apa? Kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ayat 27, 2, 3. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka, ini poinnya, Tuhan memberkati siapa? Mereka. Jadi kalau saudara tahu bahwa doa berkat, boleh, harus kata-katanya seperti itu. Tetapi yang penting saudara bukan kata-katanya. Tetapi itu adalah bagian daripada berkat Tuhan yang dilepaskan. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara mulai mengurus sebuah tender pekerjaan, saudara mulai memproposalkan sebuah proyek kepada orang-orang itu, saudara udah susah payah, saudara udah ikuti semua prosesnya, bahkan pemenang tender itu saudara, pemenang proposal itu saudara, di pimpinan di perusahaan, tetapi singkat akhirnya begitu pas mau kontrak yang sudah tanda tanganin, SK yang sudah mau tanda tangan, pemenangnya saudara tanda tangani, kan ada yang namanya pemberian apa? Tender itu dan SK itu. Tiba-tiba waktu orang itu mengumumkan pemenangnya saudara, pamannya Bapak A begitu. Waktu dia mau kasih, saudara dipanggil, saudara sudah pulang. Nangkap maksud saya? Sia-sia. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya setelah mengerti ini beberapa puluh tahun yang lalu. Kenapa dari segala proses baru hari ini Tuhan suruh bicara? Rupanya Tuhan itu memberitahukan sesuatu yang terpenting. Tuhan ngomong begini kepada saya. Sejak hari ini kalau jemaat mengerti apa yang namanya doa berkat, doa keluarga, itu bukan sekedar Pak Samuel Kusuma, Pak Martin Epasa, atau siapapun hamba Tuhan yang melepaskan doa. Kita cuma saluran berkat itu. Dan saya mau katakan secara rohani imani, waktu engkau sedang ibadah, memang Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberkati. Tapi tahukah saudara, waktu saudara terima doa berkat, Tuhan sedang mencurahkan yang terbaik dalam hidup saudara. Jadi kalau waktu dicurahkan yang terbaik, saya nggak akan pulang sebelum doa berkat. Itu prinsip saya. Kecuali memang harus tugas berikutnya. Terakhir-terakhir ini saya mulai ambil keputusan. Meskipun harus ngejar kebaktian berikutnya, pas doa berkat saya nunggu sebentar, setelah doa berkat selesai, saya baru jalan. Karena saya sadar, saudara-saudara, puncak daripada ibadah adalah waktu hamba Tuhan mengangkat tangannya dan mencurahkan berkat dalam hidup setiap umatnya. Karena itu adalah bagian yang terbaik. Saya mau ngomong dari hati ke hati buat saudara. Kenapa selama ini berkat yang saudara alami, mujizat yang saudara alami, jawaban doa yang saudara alami belum maksimal? Karena pada waktu Tuhan mulai kasih legacy itu, kata legacy ini penting, warisan rohani itu, dari apa yang saudara lakukan dalam proses itu. Seperti tadi orang membawa tender dan udah proses waktu mau diserahkan, saudara nggak ada. Kira-kira yang terima berkat siapa? Yang melepaskan berkat itu. Makanya pendetanya tambah gemuk, saudara-saudara. Just kidding aja itu. Tapi yang mau saya sampaikan buat saudara adalah mulai hari ini, saudara harus tangkap pesan Tuhan ini. Percayalah, jemaat, semua saudara setelah menghargai hadirat Tuhan, jangan sampai doa berkat dilepaskan, jangan pulang. Waktu engkau terima doa berkat, waktu tangan hamba Tuhan terangkat, tanganmu terangkat, lihat,
sepanjang hidupmu berikutnya, tangan Tuhan yang ajaib pasti dan pasti membuat engkau lebih diberkati, lebih maksimal, dan terima yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Yesus. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya tidak mengkritisi gereja lain, tapi saya mau membicarakan kepada kita semua kebenaran ini. Yang setuju katakan amin. Nanti apa yang saya sampaikan ini sekarang, pesan-pesan Tuhan lewat pengembalaan ini, visi tuntunan Tuhan ini akan saya rilis lewat FAFA Star Magazine, supaya apa, saudara makin lihat bukti-bukti itu. Siapa yang mau komitmen dengan saya bersama-sama dengan Tuhan sampai selesai, kecuali kasus khusus ya. Mungkin saudara tiba-tiba ditelepon atau terima kabar saudara ada yang sakit yang saudara tolong, Tuhan ngerti. Tapi kalau saudara punya waktu yang memang terbaik untuk ibadah, berikan yang terbaik sampai akhir. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Siapa yang sepakat dengan saya, Tuhan, mulai hari ini saya akan sampai ibadah apapun, sampai doa berkat. Angkat tangan. Amin. Angkat tangan. Yang di balkon saya mau lihat tangannya. Yang di bawah balkon saya mau lihat tangannya. Terlebih Tuhan melihat. Dan percayalah, hidupmu sejak hari ini tambah diberkati. Doa-doa yang belum dijawab, yang belum terjawab, pasti dijawab dengan cara ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Haleluya. Kita kembali ke Bilangan pasal 6. Ayat yang ke-22. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anaknya. Beginilah, bukan kata biasa, harus kamu memberkati orang Israel, katanya kepada mereka. Berkat apa saja yang kita akan terima? Ada 4 kuasa doa berkat. Ini saya sampai garis bawahi dalam catatan saya. Ada 4 kuasa doa berkat. Bukan di bumi saja, tapi sampai di surga doa berkat ini terus berkumandang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dan waktu saudara lakukan itu dan terima itu dengan sungguh-sungguh, saudara lihat apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi, pasti diwujudkan. Yang pertama, ayat 24 bagian A, Tuhan memberkati engkau. Semua katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan memberkati saya. 1, 2, 3. Tuhan memberkati saya. Lebih keras lagi, Tuhan memberkati saya. Lebih keras lagi, sekali lagi, sekali lagi. Jadi kata Tuhan memberkati itu bukan satu teologi ya, tapi itu adalah kebenaran yang Tuhan mau. Kuasa doa berkat yang pertama adalah kuasa berkat yang tidak terbatas. Jadi waktu saudara terima doa berkat, sebetulnya saudara sedang menerima kuasa berkat yang tidak terbatas. Berkat apa saja? Berkat jasmani, berkat jiwani, berkat rohani. Dan itu berkat yang tanpa batas. Dan coba lihat, orang kalau diberkati Tuhan akibatnya apa? Amsal 10, coba tandai Bilangan pasal 6 ini, kita kembali ke ayat tersebut. Amsal pasal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Kalau orang itu diberkati Tuhan tanpa batas, maka dampaknya apa? Ini kata firman Tuhan. Amsal 10 ayat yang ke-22. 1, 2, Amsal 10 ayat 22. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau Tuhan mencurahkan doa berkat lewat hambanya, sebetulnya Tuhan itu sedang menyalurkan berkat buat saudara, yaitu kuasa berkat yang tanpa batas. Dan waktu berkat itu masuk dalam hidup saudara, kuasa berkat itu masuk dalam anak-anak saudara, doa berkat itu, kuasa doa berkat itu masuk dalam keluarga dan usaha berkat saudara,
Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Yang percaya katakan amin. Saya bicara kaya ini jangan cuma pikiran saudara bicara secara materi saja. Jangan ukur kekayaan orang itu dengan materi. Materi itu sebagian kecil daripada kekayaan. Yang setuju katakan amin. Kekayaan itu bicara hal yang luas. Kekayaan kesehatan, karena sehat itu kekayaan. Yang setuju katakan amin. Kekayaan damai sejahtera dalam rumah tangga, kebahagiaan dalam rumah tangga, itu kekayaan tanpa batas. Kekayaan usaha, pekerjaan, bisnis, aset, itu bagian juga berkat. Tuhan mau kita semua menjadi kaya dalam segala hal. Jangan cuma engkau kaya satu sisi yang lain engkau tidak kaya. Kita akan jadi orang yang paling malang. Kesaksian tadi Pak Sonata menceritakan di tengah populernya dia kosong. Saya ketemu banyak orang kaya materi, tetapi sebetulnya dia tidak kaya rohani, kaya di hadapan Tuhan. Tapi dia sangat miskin di hadapan Tuhan. Buktinya dia tidak berjumpa Yesus, tidak mengalami jamahan Tuhan. Lihat di puncak karirnya, saya Pak Sonata saksikan, itu uang ngejar dia. Waktu dia mulai sampai, saudara bayangkan, saya lihat search di internet, album daripada Pak Sonata Tanjung itu 38 album. Dan di atas rata-rata 100.000 kopi ke atas. Jadi sebetulnya dia adalah termasuk salah satu periode Sona 80-90, dia termasuk salah satu daripada grupnya adalah superstar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, saudara-saudara. Tetapi dia bercerita, dia kaya, dia berkelimpahan, karena memang banyak orang ingin kaya itu karena sebetulnya hidupnya miskin, hidupnya kekurangan, hidupnya masa kecilnya sangat menderita. Sehingga dia harus menerobos untuk menjadi kaya. Tapi dia lupa bahwa kekayaan materi itu bukan segala-galanya. Sehingga waktu dia dapatkan kekayaan materi, kepopuleran, dirinya kosong. Kalau Anda semua ngerti ini, ada sebagian orang mengejar kekayaan materi akhirnya kosong. Kenapa? Dia pikir kalau dia punya jabatan dia akan diisi. Dia pikir dia punya ini dia akan diisi. Nggak bisa diisi. Kenapa? Karena manusia didesain beda dengan semua konten yang lain. Saudara didesain oleh tangan Tuhan yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Hidup kita bisa diisi dan mengalami kebahagiaan, tidak kosong. Waktu roh kita, hidup kita diisi roh Tuhan Yesus. Amin. Saya ketemu dengan beberapa orang akhirnya bertemu dengan Yesus. Minggu ini kan dikejutkan Om Lim Sulyong telah meninggal. Ya, di Singapura. Saya nggak lihat, cuma saya dengar beritanya, running tag-nya aja. Tetapi beberapa orang kirim BBM kepada saya dan kasih berita pesan Om Lim Sulyong sebelum meninggal begini. Terus yang terakhir saya kaget begini. Ada kata begini, kekayaan yang kumiliki, apapun yang kumiliki, tidak bisa membuat aku tenang dan damai. Dan ketenanganku adalah di dalam Tuhan. Saya nggak ngerti, saya belum dapat data, apa akhir hayatnya atau saat-saat terakhir beliau setelah pindah Singapura mulai kenal Tuhan atau gimana, saya belum tahu. Nanti kita akan dapat datanya berikutnya. Tetapi saya mau sampaikan buat saudara, itu statement yang benar. Siapa sih nggak kenal beliau dulu? Siapa sih nggak kenal kekayaannya begitu banyak? Tapi dia berkata, itu tidak bisa menjamin kebahagiaan dalam hidup saya. Artinya kalau hari ini saudara diberkati Tuhan, kalau saudara hari ini punya kekayaan materi, jangan lupa, itu cuma anugerah Tuhan. Jangan kejar berkatnya, kejar sumber berkat yang adalah Yesus Kristus Tuhan. Engkau akan menjadi kaya yang sesungguhnya. Tepuk tangannya paling meriah. Tepuk tangan lebih meriah lagi.
makin meriah lagi. Haleluya. Saya berdoa semua jemaat mengalami kekayaan yang tidak terbatas. Kaya kesehatan. Yang percaya katakan amin. Saya ajar begini saudara, jangan perlu sakit baru doa kesembuhan. Kesembuhan ilahi itu bagi yang sakit. Betul? Kalau saudara diberi tubuh sehat, doa, Tuhan berikan kesehatan ilahi. Nggak ada yang amin. Waktu saya diajar seorang hamba Tuhan ngomong begini, kalau kamu sehat, minta doa kesehatan ilahi. Saya terkejut statement ini, tapi itu dalam sekali. Artinya begini, kalau kita punya kesehatan, syukuri kesehatan kita. Minta Tuhan terus memberi kesehatan yang luar biasa. Saya doa semua jemaat, tidak ada yang sakit. Yang sakit disembuhkan. Yang sehat diberi kesehatan. Yang terus menerus makin sehat, makin baik. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Berkat yang kedua dari kuasa doa berkat itu, yaitu yang pertama tadi, berkat yang tidak terbatas. Kembali ke Bilangan pasal 6. Ayat yang ke-24 bagian B. Saya pernah ketemu satu orang minta didoakan sama saya di Jakarta dan ngomong begini, Pak tolong doakan saya baru ditipu, ini saya catat, oleh rekan bisnis saya 240 miliar. Itu kalau dibelikan dawet saudara-saudara, 240 miliar saudara. Dan saya cek dengan orang yang mengantar dia, itu betul. Terus dia ngomong begini, Pak itu kekayaan saya kumpulkan sudah lanjut usia. Dalam hidup saya udah kumpulkan lebih daripada 35 tahun. Saya menderita, saya susah payah, saya banding tulang 35 tahun. Cuma karena sebuah proses bisnis hampir 1 tahun, 240 miliar, hilang. Saudara bisa bayangkan stresnya gimana? Saudara punya cincin kesayangan aja hilang, gak bisa tidur. Ini kalau 240 miliar dibelikan cincin sampai buat Monas, saudara-saudara ya, itu hilang, lenyap. Yang 35 tahun dia kumpulkan kekayaan. Sampai dia ngomong sama saya begini, saya ini sampai Pak, harus saya bisa makan dengan baik. Supaya saya bisa irit, saya makan bubur cair. Saya hemat. Ternyata yang tipu saya makan besar. Sesuai apa yang kau tabur, kau tuai. Saudara-saudara, ada yang menghemat tapi tambah kekurangan, ada yang menyebar tambah kaya. Ayatnya ada, saudara-saudara. Lu nggak ada yang amin, saudara. Jadi maksud saya mau cerita ini apa? Ini poin yang kedua, doa berkat yang kedua. Ini penting. Kuasa doa berkat yang kedua. Kembali ke ayat yang ke-24. Tuhan memberkati engkau dan apa? Melindungi engkau. Kuasa doa berkat yang kedua, bukan cuma Tuhan memberikan kuasa berkat tanpa batas, tetapi ini adalah kuasa perlindungan tanpa batas. Yang percaya katakan amin. Mulai hari ini kalau kau sadar tiap kali doa berkat dilepaskan, bukan cuma kuasa berkat tanpa batas, kuasa perlindungan tanpa batas. Bukan perlindungan dari kecelakaan saja, bukan perlindungan daripada musibah, sakit penyakit, bencana, tetapi perlindungan terhadap orang-orang yang mau menipu saudara, belalang meriak dalam usaha pekerjaan saudara. Saya percaya Tuhan akan memberikan kuasa perlindungan tanpa batas. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Tuhan melindungi kita, kekayaan kita, bisnis kita, keluarga kita, nyawa kita dijaga Tuhan 24 jam. Saya kasih bukti ayatnya kuasa perlindungan Tuhan. Mazmur 121. Mazmur 121. Jadi kalau saudara hari ini sadar, saudara pulang tanpa doa berkat,
Kalau tidak, terlalu penting sekali saudara meninggalkan doa berkat. Saudara kehilangan apa yang Tuhan mau sampaikan ini. Yang mengerti katakan amin. Mazmur 121 ayat yang ketiga mulai. Kita baca sama-sama. Ini kuasa perlindungan Tuhan tanpa batas. Saya tadi katakan Tuhan melindungi kita, kekayaan, bisnis, keluarga, nyawa kita dijaga Tuhan. Kita baca sama-sama Mazmur 121 ayat yang ketiga mulai. 1, 2, 3. Ia tidak membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yang sujud tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Terus saya siapkan khotbah ini, saya teringat sebuah kesaksian dari istri saya. Pada waktu itu saya pelayanan ke Jakarta dan saya, itu 2010. Saya pelayanan dari Jakarta, saya terbang ke Surabaya. Kami ketemu di Surabaya, saya nunggu di bandara Juanda Surabaya. Pesawat itu terbang dari Balikpapan menuju ke Surabaya, saudara-saudara. Tapi begitu saya tunggu-tunggu, biasanya Balikpapan Surabaya itu 1 jam 15 menit. Ternyata setelah dia terbang hampir 45 menit, dia telepon saya kaget. Kan tadi udah ngomong boarding, naik pesawat. Sampai di pesawat, dia SMS saya. Saya ngomong, kenapa? Iya Pak, mendarat darurat di Banjarmasin. Saya kaget. Kenapa? Gimana ceritanya? Nanti saya ceritain. Karena nunggu, akhirnya delay hampir 5 jam, baru itu dari Banjarmasin terbang ke Surabaya. Saya ngerti apa kata kuasa perlindungan Tuhan tanpa batas. Terus saya cerita begini. Waktu pesawat take off, pesawat jet itu, pesawat yang bagus sekali, take off dari Balikpapan, baru 15 menit, tiba-tiba salah satu mesinnya bunyi. Setelah bunyi mengeluarkan api. Setelah mengeluarkan, karena istri saya di samping itu sayap pesawat, meledak. Sepanjang begitu saudara. Ban kalau meledos, naik mobil, dos, itu bisa minggir, ada tukang tambal ban. Kalau pesawat mesinnya meledos satu, dos, tidak ada, bisa minggir dan ada tukang tambal ban, saudara-saudara. Nangkep maksud saya? Langsung tuh pesawat goncang. Waduh, goncang. Langsung kapten mengumumkan, pramugari mengumumkan. Dari saya lihat pramugari ini udah pucat. Dia harus pasang sabuk pengaman semuanya. 2 menit kemudian itu masker oksigen itu keluar dari atas itu, gas gitu. Terus diperintahkan segera pakai masker oksigen. Saudara-saudara, dia cerita. Jadi semua pada pakai. Rupanya ada yang saking paniknya, kan pakai masker oksigen itu kan dihisap. Ada yang saking paniknya bukan dihisap, disepul. Ini cerita istri saya. Jadi yang di sebelahnya itu 20-an orang, kurang lebih, sebelah samping-samping kanan kiri depannya, bukan dihisap, tetapi ditiup, disepul. Apa disepul itu saudara? Ditiup, terus belindung saudara-saudara besar, itu plastiknya. Terus tambah sesak nafas sebelah-sebelahnya. Terus akhirnya istri saya ngomong, jangan ditiup, dihisap. Langsung. Itu terus pesawat itu akhirnya mendarat darurat. Sebelum mendarat darurat, kapten ngomong, apapun harus siap. Jadi saya ngomong begini, Tuhan, suamiku masih butuh saya. Tuhan, anak-anakku masih butuh saya. Tuhan, belum waktunya. Tuhan jawab dari surga, dan Tuhan kirim malaikatnya. Pesawat itu mendarat darurat di Banjarmasin. Dan dia telepon sama saya, syukur puji Tuhan, doa berkat itu
Tuhan melindungi kita tanpa batas. Tepuk tangan yang paling meriah. Tapi kalau saudara agak kepala batu, seperti tadi Pak Sonata dipanggil Tuhan untuk mulai jadi hamba Tuhan, tidak mau. Ada warning pertama, warning kedua, warning ketiga. Terakhir kesengat gitar. Ribuan buat saudara. Jangan sampai kesengat ya. Itu warning terakhir. Kadang-kadang kita ini mengalami seperti itu bukan karena Tuhan itu jahat sama kita, enggak. Tuhan itu baik sama kita. Dia terlalu baik. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu jadi hal yang lebih baik dalam hidup kita. Sebelum saya lanjutkan, kita nanti masuk perjamuan kudus tentang perlindungan Tuhan. Saya mau tanya dulu, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan? Amin. Saya ada, Budi bisa siap? Oke. Saya ada sebuah kartun sedikit. Ini cerita dari si cacing. Ya, sekali-sekali ada pendeta cerita cacing, saudara-saudara ya. Dari cerita si cacing. Coba lampunya dimatikan. Oke, di play. Sebelah ujung ada playnya. Dipencet. Sebelah ujung kiri. Kiri itu ada tulisan play. Pencet. Ya. Dibesarin gambarnya. Matiin lagi sebelah situ. Nah. Jadi ini cerita si cacing. Ada cacing. Ya. Ini tentang perlindungan. Coba lihat. Tapi ini ada makna yang dalam. Saudara tahu tentang cacing? Nah, dia oke, cukup suaranya boleh ditambah. Nah. Cacing itu tiba-tiba di tengah kebun. Dia kaget ada pemotong kebun pakai alat. Dia lari. Dia ngebut, kaget. Ada orang lari lagi. Nah, mangsa ketiga. Dia sudah napasnya satu-satu. Burung gagak. Seperti sebuah pesawat tempur. Dia sadari ada yang mengancam yang ketiga. Dia berubah menjadi sebuah kayu. Lihat, tidak ada cacing, kayu. Selamatlah dia. Ya, selamat pertama, selamat kedua, selamat ketiga. Kita masih lega, senyum dia. Belum selesai. Ancaman keempat. Om Kodok di depannya. Nah, Om Kodok main mata. Mau lari kemana kamu? Tidak bisa ke kiri ke kanan, masuk ke dalam tanah. Diejek. Oh, kodoknya diejek. Kodok tidak bisa masuk ke dalam tanah. Dia ketemu temannya. Dia lupa di dalam tanah ada Om Tikus buta. Wah, kena dia. Dipukul sama Om Tikus curut buta pakai kacamata hitam. Dipukul, dia udah agak lah. Ini mangsa yang berikutnya. Langsung evakuasi. Kabur. Masuk ke laut. Kakek. Stop. Ikan sudah menunggu. Hidupnya dalam ancaman terus. Dalam tanah. Dia lihat skop. Semua tempat dia terancam. Udara, darat, laut. Semuanya terancam. Akhirnya dia kabur. Waduh, ada ban mobil lewati jalan, hampir terlindas. Ada truk. Selamat. Sudah selamat, dia pikir, aduh, cari tempat yang aman di mana? Ada sebuah lubang. Dia lihat lubangnya, dibuat dari besi. Nyaman dia. Aman dia. Bermimpilah dia.
tidak bisa melindas dia. Penginjak kaki nggak bisa, burung tidak bisa memangsa dia, nggak mempan. Kodok tidak bisa menjangkau dia, ikan tidak bisa menjangkau dia. Puas, kayaknya terlindungi betul. Apalagi tikus buta, nggak bisa. Nah, aman dia. Apalagi tukang gali, cari cacing, mobil, truk, bus, semua ancaman dia udah lewati. Kelihatannya dia aman. Menurut dia aman. Dia tidur nyenyak sampai ngorok, sama ngoroknya suami kita, suami bapak-bapak. Ternyata dia lupa itu lubang daripada hulnya golem. Tiba-tiba masuklah bola golem. Dia selesai di tempat karena bola golem mengejar dia dan dia almarhum. Oke, cukup. Tepuk tangan saudara-saudara. Dari animasi itu cerita apa? Dalam hidup ini contoh sebuah cerita, sebuah cacing, apa ceritanya? Nggak ada tempat yang aman dimanapun. Bahkan kita anggap aman tempat ini, kekayaan kita, kita punya backing pejabat, kita punya rekanan pejabat, kita punya teman-teman ini kita anggap aman. Nggak ada tempat yang aman, nggak ada tempat yang bisa melindungi kita. Bahkan kadang-kadang tempat yang dianggap kita aman, di situ kita bisa dieksekusi. Tempat yang aman hanya dalam tangan Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Berkat yang ketiga dari kuasa doa berkat, yaitu kuasa kasih karunia tanpa batas. Semua katakan kuasa kasih karunia tanpa batas. 1, 2, 3. Kuasa kasih karunia tanpa batas. Kalau yang mau tadi animasi cerita si cacing, nanti boleh minta ke multimedia. Jangan khawatir, saya dapatnya gratis, saya akan kasih gratis juga, saudara. Kalau sudah kembali ke Bilangan pasal yang ke-6 ayat 25, dikatakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Kata menyinari dengan wajahnya, dan semua katakan sama-sama, memberi engkau apa? Kasih karunia. Kuasa doa berkat yang ketiga adalah kuasa kasih karunia tanpa batas. Kuasa yang pertama adalah kuasa berkat tanpa batas. Semua katakan kuasa berkat tanpa batas. 1, 2, 3. Kuasa berkat tanpa batas. Kuasa perlindungan tanpa batas. 1, 2, 3. Kuasa perlindungan tanpa batas. Yang ketiga, kuasa kasih karunia tanpa batas. 1, 2, 3. Kuasa kasih karunia tanpa batas. Dan saudara lihat baik-baik. Kuasa kasih karunia tanpa batas artinya kata favor, perkenanan Tuhan. Artinya kalau saudara masuk lingkaran daripada kasih karunia Tuhan, tidak ada seorang pun bisa menjamah saudara. Tidak satupun kuasa bisa menembus kasih karunia Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, semua orang mendapat kasih karunia perkenanan Tuhan. Tidak ada jalan yang tidak Tuhan bukakan. Tidak ada pintu yang tidak Tuhan bukakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya ingat tentang kuasa perlindungan dan kasih karunia. Ada teman saya cerita, waktu Jakarta Bandung itu belum ada jalan tol, kami seringkali pelayanan ke Bandung naik kereta api. Akhirnya dia turun di stasiun Gambir dari Bandung pelayanan. Wah, selesai dia turun stasiun Gambir penuh sesak. Tiba-tiba dia tanpa sadar ada pencopet nyopet dompetnya. Nyopet dompet dia nggak tahu karena gesak-gesakan dicopet dompetnya. Setelah copet dompetnya rupanya di belakang daripada dua orang di belakang daripada orang ini pendeta teman saya ini adalah seorang oma-oma. Oma itu teriak, "Bapak, dompetmu dicopet!"
gitu kan? Tiba-tiba itu pendeta langsung teriak, dalam nama Yesus, kan baru pulang dari Bandung KKR pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus, dompet yang dicuri pencopet kembali. Itu tukang copet udah lari, stop. Betul balik, saudara. Kayak dirobot begitu, diremut. Kembali deketi. Terus ini Pak, dompetnya. Dikembalikan. Dipikir ini mujizat akhir zaman, saudara-saudara. Dan betul, dikembalikan. Setelah dia ngomong, dalam nama Tuhan Yesus, dompet saya yang dicuri pencopet kembali. Itu, tak, balik. Ini Pak dompetnya. Rupanya pendetanya teriak keras di stasiun Gambir. Semua orang noleh. Dikembalikan. Terus si tukang copetnya ngomong begini, maaf ya Pak Pendeta, saya juga orang Kristen. Rupanya jeruk tidak makan jeruk, saudara-saudara. Amin. Kalau sama orang Kristen makan orang Kristen itu kebangetan, saudara-saudara. Dia balik, ini cerita betul. Saya dikembalikan, pendetanya kasihan. Tapi saya terpaksa Pak mau nyopet. Akhirnya orang kerubun mau pukulin dia. Pendeta jaga. Dan dia ngomong, kasihan Pak, anak saya baru lahir. Nggak bisa beli susu. Pendeta akhirnya digerak hatinya dengan belas kasihan. Buka isi dompetnya. Ada uang ratusan ribu, 50.000, 20.000. Oke, baik. Firman Tuhan berkata, mari kita berbagi. Dia ambil uangnya, dia bagi separuh buat dia, separuh buat dia. Kan lumayan, saudara-saudara ya. Dia ambil, dia bawa ke dompetnya, terus ditolong, akhirnya tidak sampai dihakimi masa, orang dinaikkan taksi, dan berangkat, saudara. Saudara tahu? Pendeta itu lega, doanya dijawab Tuhan. Untung yang curi orang Kristen, saudara-saudara. Waktu dia cerita dalam nama Tuhan Yesus kembali. This is a true story, cerita sebetulnya. Setelah itu dia turun, dia akhirnya naik bus patas. Rupanya waktu dia naik bus patas, tanpa sadar, ada orang juga naik bus patas yang sama, duduk di sebelahnya. Orang ini seorang bapak, terus bapak ini ngomong, Pak Pendeta, saya dengar khotbahmu di Bandung. Saya satu kereta dengan Anda. Saya menyaksikan Anda dicopet dan Anda teriak seperti itu. Dan saya lihat Anda menyelamatkan tukang copet itu dan memberi separuh. Dan Anda menyelamatkan dia naik taksi. Coba itu ngomong begini. Sebetulnya waktu saya dengar Anda khotbah, hati saya digerakkan Tuhan memberkati Anda. Tapi Bapak, hari ini saya katakan, saya tunda-tunda kasih berkat buat Anda. Tolong jangan ditolak. Akhirnya ada sebuah amplop coklat yang agak tebel. Dikasih sama Bapak Pendeta. Enggak, jangan, saya enggak kenal Bapak. Enggak apa-apa Pak, Tuhan suruh saya. Selesai, orang itu turun dari bus patas, enggak tahu kemana. Dia bingung. Kenapa? Akhirnya sampai di rumah, dia ketemu keluarganya, dia doa. Sahabat saya ini cerita. Dia baru sadar dan dia hitung sisa uangnya separuh. Ini penting. Akhirnya dia hitung. Oh, dia kasih tukang copet itu sekian, dibagi 2, dari sisanya kan sama. Waktu dia doa berkat didapat itu dia doakan, saudara tahu, dia buka. Ajaib. Siapa percaya bahwa Tuhan bisa memberkati kita 100 kali lipat ganda? Amin. Dan orang itu kaget. Pendeta itu ngomong sama saya, Pak ajaib. Uang yang saya kasih ke tukang copet dan kemudian saya dapat di bus patas orang yang kasih berkat, enggak saya kenal. Dan orang enggak pernah ketemu saya lagi. Jumlahnya persis 100 kali lipat. Lu enggak ada yang tepuk tangan, saudara-saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya punya kesaksian, saudara, tentang kuasa kasih karunia. Bulan lalu saya ketemu Pak Dirjen Bimas Kristen di Jakarta. Sebelum saya masuk ada seorang hamba Tuhan masuk, saya nggak kenal, dia keluar, saya masuk urusan sekolah. Selesai itu Pak Dirjen ngomong begini, Pak Samuel, bisa apa nggak saya minta tolong setelah kami urus. Pendeta yang tadi itu orang tua itu, dia pendeta gereja, ya. Terus kenapa? Saya dulu Pak di gereja beliau dari remaja
di Jakarta sampai saya jadi sekretaris dirjen. Sekarang saya tinggal di luar kota, jadi tidak ke gereja beliau. Beliau tidak datang kepada saya dan minta doa. Doa apa? Dia menyiapkan proposal. Kenapa? Gereja beliau toiletnya tidak pernah direnovasi hampir 15 tahun lebih. Rusak. Itu ada proposalnya. Terus maksud Bapak gimana? Pak, boleh apa enggak? Pak Samuel memberkati gereja ini. Dia kasih proposalnya. Saya ngomong begini, ada-ada aja ya. Mimpi apa ya tadi malam ya? Kok ada proposal begini? Itu mungkin dalam hati. Tapi saya tahu ini jalan Tuhan. Terus saya ngomong, baik Pak, saya terima proposalnya. Saya ambil proposalnya. 30 sekian juta. Saya ngomong, baik Pak, kami akan selesaikan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya keluar, saya pulang, saya masuk ke lounge di Bandara Cengkareng, ketemu seorang jemaat dan ngomong gini, Pak masih ingat saya? Oh iya, sebulan setengah yang lalu, iya, Bapak ini pernah selesai ibadah, dia datangin saya, Pak Samuel, kayaknya saya tergerak apa? Renovasi toilet laki dan perempuan. Terus setelah itu orang itu nggak muncul-muncul lagi, pernah ibadah ya selesai. Saya pikir sudah, tahu saya baru niat dan mau, belum nabur. Orang itu ngomong begini, ketemu di lounge, lupa, saya nggak sempat Pak, saya sibuk sebulan setengah ini. Terus gimana? Pak boleh apa enggak? Biar toiletnya tetap kami renovasi. Saya cari tukang susah Pak. Terus boleh apa enggak nanti toilet wanita ditambah? Memang biasa, di mana-mana saudara jangan kaget. Kalau ke toilet pria mesti kosong, wanita mesti penuh. Biar di mall, di supermarket, di gereja. Saya tahu kaum wanita itu membutuhkan waktu lebih dalam memasak, dalam merias ke toilet. Saya pikir saudara sama seperti ini. Pria kan, kalau pria itu cepat saudara, cepat. Biar ada pohon selesai. Kalau ibu kan nggak bisa. Harus betul-betul cari tempat yang aman, safety, dan lain sebagainya. Saudara mohon maaf. Akhirnya orang ini rupanya teliti dan tergerak. Akhirnya dia ngomong gini, Pak, saya komitmen deh. Oke. Saudara tahu, kami nabur 38 juta lebih gereja ini. Untuk gereja itu perbaikan toilet yang lain. Tapi Tuhan tidak pernah utang. Orang itu akhirnya ngomong gini sama saya, Pak, kami minta nomor rekening gereja. Kan ada di StarMac, transfer aja. Udah. Akhirnya besoknya saya suruh Lisna gereja transfer. Gereja kita memberkati gereja itu. Aneh 2 minggu lagi saya pelayan di Jakarta, pulang di Cengkareng, ketemu orang itu lagi. Lu kan ajaib ya. Pesawat kan puluhan pesawat. Penerbangan kan banyak, kok bisa ketemu mana? Lulu lagi, saudara-saudara. Akhirnya kami ketemu, terus dia ngomong gini, Pak, sudah saya transfer ke rekening gereja. Jadi saudara-saudara, mohon maaf, ini sekiranya ini minggu-minggu akan datang, kita akan tambah toilet lagi di sebelah kanan untuk ibu-ibu khusus. Nanti saya akan tulis khusus wanita. Sebelah kanan itu kita akan tambah beberapa toilet. Harapan saya sebulan setengah, sebulan selesai. Jadi ibu-ibu nggak antre lagi, ya. Tambah toilet khusus wanita. Jadi kalau yang bukan wanita masuk, saya khawatir keluar jadi wanita. Karena pria cukup 1 toilet saja, 2, 3, 4, ya di situ. Yang saya mau cerita bukan soal nominalnya. Saya percaya apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Orang itu ketemu saya, ini yang terakhir di launch, dan ngomong gini, Pak, saya nggak pernah tanya dia mau transfer berapa, saya nggak pernah beritahu dia tentang cerita gereja ini, yang gereja kita memberkati gereja lain, tapi saya mau sampaikan buat saudara, yang luar biasa, Tuhan itu tidak pernah mau utang sama kita. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah mau utang.
kok aneh. Orang janji toilet, perbaikan nggak datang-datang. Begitu kita transfer untuk toilet gereja di Jakarta, datang berkatnya. Bukan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Dan Tuhan berjanji diberkati. Orang itu ngomong gini, Pak, waktu pertama saya mau berkati 50 juta. Dan waktu saya baru niat diberkati, proyek saya dapat berkat 3 kali lipat. Jadi akhirnya sesuai janji saya, jadi 150 juta untuk perbaikan toilet. Jadi bapak-bapak jangan iri nih. Nanti kalau ada toilet yang agak bagus sebelah sana, 150 juta, itu toilet bisa bunyi, saudara-saudara. Dan akan ada suaranya, kelamaan, cepat keluar. Itu suara Pak Yudi atau Pak Martin Aipasa. Yang saya mau cerita, mungkin saya bercanda buat saudara. Tapi yang saya mau sampaikan buat saudara, sekali lagi, berkat kasih karunia Tuhan tidak akan terbatas lewat doa berkat kita. Tepuk tangannya paling meriah, tepuk tangannya paling meriah, tepuk tangan lebih meriah lagi. Haleluya. Kita pakai berdiri sama-sama. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Kita pakai berdiri. Jadi baru dia jamah sekedar hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi. Dia jamah Dalam hidupku dan beri damai di hatiku. Mari kita angkat tangan kita bersyukur Tuhan baik dalam hidup kita. semua Telah berubah dan aku tahu dan aku tahu Dia jamah Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah setiap hidupku. Angkat kedua tangan meminta jamahan kuasanya pagi ini. Damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Biar musik saja. Tuhan, baru saja kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kami percaya firman Tuhan yang telah disampaikan tadi dapat memberkati kehidupan saudara. Dan bagi Anda kekasih Tuhan yang membutuhkan pelayanan konseling, dapat menghubungi kami melalui line SMS ataupun line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan kami siap melayani Anda dengan penuh kasih dan sukacita. Sampai bertemu kembali dalam program The Miracle selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.